Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini jadwal kita adalah menganalisis soal-soal PKN yang tergolong susah. Ini berdasarkan soal-soal Triot 1 dan Triot 2 yang sudah anak-anak kerjakan kemarin ya. Mohon diperhatikan dengan baik agar kedepannya kalian bisa mengerjakan dengan bagus. Nomor 1, soal tentang lambang Pancasila dan juga pengamalan sila-sila pada Pancasila. Anak-anak pasti sudah hafal kan bahwa lambang sila 1 adalah bintang, kemudian lambang sila kedua adalah rantai, kemudian sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, yang sering anak-anak masih bingung yaitu antara sila 2 dan sila 5. Coba kita perhatikan satu persatu ya. Sila pertama itu berhubungan dengan ketuhanan atau pemeluk agama. Kemudian sila kedua berhubungan dengan sikap kita terhadap sesama makhluk hidup. Lalu sila ketiga berhubungan dengan sikap menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sila keempat berhubungan dengan sikap musyawarah mufakat atau kebebasan menyatakan pendapat. Kemudian sila kelima berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban. Jadi jika berisi tentang soalnya itu tentang hak dan kewajiban, itu berarti pengamalan sila kelima. Sedangkan jika sikap tenggang rasa, kemudian sikap kita kepada hewan peliharaan, tanaman, tumbuhan itu termasuk sila kedua karena sesama makhluk hidup. Begitu ya anak-anak. Kemudian soal nomor 7 tentang pembentukan dasar negara atau Pancasila. Dasar negara ini dirumuskan atau dirapatkan saat sidang BPU PKI pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Makanya hari 1 Juni itu diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, pada sidang BPU PKI 1 ini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Tokoh yang pertama yang mengusulkan yaitu Mohyamin. Mohyamin ini mengusulkan 5 poin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua yang mengusulkan dasar negara adalah Supomo. Supomo ini juga mengusulkan 5 poin. Nomor 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Lalu, tokoh yang terakhir yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 poin. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian 5 poin ini disingkat atau diringkas menjadi trisila. Tri itu 3 ya, berarti ada 3 sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu trisila ini disingkat menjadi ekasila atau 1 sila, yaitu gotong royong. Gotong royong ini dimaksudkan bahwa negara Indonesia atau rakyat Indonesia itu saling bergotong royong untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Lalu setelah dimusyawarahkan, ke dasar negara yang diterima adalah kepunyaan Insinyur Soekarno. Lalu direvisi atau diperbaiki menjadi 5 sila Pancasila yang sekarang kita kenal. Kemudian soal nomor 13 tentang bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini di negara kita itu diurutkan dari yang paling tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutan yang pertama atau urutan yang paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR.
Anak-anak sering melihat ya, TAP MPR nomor sekian, TAP MPR nomor sekian, tahun sekian, begitu. Kemudian urutan yang ketiga yaitu undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah disingkat dengan PP. Yang kelima ada peraturan presiden disingkat dengan Perpres. Yang keenam ada peraturan daerah atau perda provinsi, dan yang ketujuh atau yang terakhir atau yang paling rendah yaitu peraturan kabupaten atau peraturan kota. Jadi tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan itu ada 7 ya, mohon anak-anak hafalkan. Lalu nomor 14 terkait dengan tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi yaitu DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun prolegnas, menyusun RUU, menerima RUU yang diajukan DPD, membahas RUU yang diusulkan Presiden, menetapkan UU bersama Presiden, dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu, untuk fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan agama. Ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara. Dan yang terakhir, untuk fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Kemudian soal nomor 16 tentang kelurahan. Di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang perbedaan desa dan kelurahan. Jadi, sebuah desa itu dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Lalu status kepemimpinan kepala desa itu non-PNS, sedangkan lurah adalah seorang PNS. Sedangkan cara pengangkatannya, kepala desa itu dilakukan melalui pilkades atau pemilihan kepala desa. Sedangkan lurah pemilihannya ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Untuk masa jabatannya, kepala desa maksimal 3 periode, satu periodenya yaitu 6 tahun. Sedangkan untuk lurah tidak terbatas hingga usianya pensiun. Untuk sumber dana, itu desa dari APBN nasional ya, sedangkan kelurahan itu dari APBD, yaitu dana daerah. Kemudian pada nomor 20 kita jumpai tentang tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial atau KY yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini adalah hakim yang memiliki keahlian tertentu. Nomor 2, menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim, menetapkan kode etik, dan menjaga penegakan kode etik. Lalu untuk tugasnya, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Jadi bedakan antara tugas dan wewenang KY. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang tugas dan wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR ini memiliki tugas dan wewenang mengubah menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, lalu memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, lalu melantik wakil presiden jika presiden mangkat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden, memilih presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Lalu, Bu Guru akan menyampaikan wewenang, kewajiban, dan hak yang dimiliki oleh seorang presiden.
Presiden berhak memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, lalu memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mengajukan RUU kepada DPR, lalu menetapkan Perpru dalam kegentingan yang memaksa, menetapkan PP, mengangkat dan memberhentikan menteri, menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan berbahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, memberi grasi dan rehabilitasi. Grasi dan rehabilitasi ini adalah keringanan kepada tahanan ya. Lalu memberikan remisi, amnesti, dan abolisi. Ini juga berkaitan dengan tahanan penjara. Lalu memberikan gelar tanda jasa, meresmikan anggota BPK, menetapkan hakim agung, menetapkan hakim konstitusi, dan mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Di dalam soal, anak-anak juga menjumpai soal tentang asas pemilu. Asas pemilu itu disingkat dengan Luber-Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung maksudnya pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan. Umum, pemilih yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya tanpa terkecuali. Bebas, pemilih bebas menggunakan hak suaranya tanpa paksaan pihak manapun. Rahasia, pada saat memilih tidak ada orang lain yang mengetahui apapun pilihannya. Jujur adalah maksudnya semua pihak yang terlibat dalam pemilu bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah adil. Setiap pemilih dan peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian tentang politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau peraturan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Maksudnya, Indonesia tidak memihak atau ikut serta dalam kekuatan yang ingin berseteru. Lalu aktif, maksudnya Indonesia tidak hanya tinggal diam, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka memajukan ketertiban dunia. Kemudian nomor 46, terkadang anak-anak menemukan contoh kerjasama yang tercover dalam sebuah organisasi. Ada beberapa organisasi, silahkan anak-anak membaca, boleh dicatat juga di buku tulis. Ada IBRD, ILO, UNDP, IFC, MEE, UNICEF, World Bank, UNESCO, IMF, OPEC, dan WTO. Itulah anak-anak beberapa nomor yang tergolong susah. Mungkin anak-anak juga menemukan soal yang lebih susah ya. Silahkan bisa ditanyakan kepada Bu Guru jika ada kesusahan. Kemudian semoga materi yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mengerjakan ujian sekolah dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.